Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana air yang keluar dari keran rumah kita bisa sampai ke sana dengan aman dan layak minum? Di balik tetesan air itu, ada sistem rekayasa yang luar biasa. Mulai dari pengambilan air baku, proses pengolahan yang melibatkan kimia dan fisika, hingga jaringan distribusi yang membentang di bawah kota. Dalam video ini, saya akan membahas secara ringkas mengenai sistem pengelolaan air bersih di Indonesia sebagai bagian dari mata kuliah Rekayasa Sistem Air Bersih. Air bersih adalah air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan sanitasi, yang secara fisik, kimia, dan biologis memenuhi syarat kesehatan. Namun perlu dibedakan antara air bersih dan air minum. Air bersih belum tentu layak diminum. Air minum adalah air yang telah melalui pengolahan yang memenuhi standar baku mutu sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI, sehingga aman untuk dikonsumsi secara langsung. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah, namun distribusinya tidak merata sepanjang tahun. Sumber-sumber utamanya meliputi air permukaan seperti sungai, danau, waduk, air tanah, mata air, dan air hujan atau pemanenan air hujan. Air permukaan sendiri itu merupakan sumber paling dominan, tetapi sangat rentan terhadap pencemaran limbah domestik, industri, dan pertanian. Air tanah banyak digunakan di daerah perkotaan dan pedesaan melalui sumur gali atau sumur bor. Namun pengambilannya berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah dan intrusi air laut di pesisir. Mata air umumnya berkualitas baik karena berasal dari lapisan tanah dalam yang terlindungi. Namun, debitnya terbatas. Untuk air hujan, mulai digalakkan di daerah dengan keterbatasan akses air bersih. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, dengan menampung air hujan dari atap bangunan ke dalam tangki penyimpanan. Sistem penyediaan air minum adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan sumber air hingga ke keran konsumen. Tahapannya meliputi sumber air, pengolahan, transmisi, distribusi, hingga ke pelanggan. Pada tahap awal untuk sumber air baku berasal dari sumber air permukaan seperti danau, sungai, atau waduk, dan air tanah, sumur bor atau mata air. Tahapan selanjutnya meliputi pengolahan, di mana air baku diolah di instalasi pengolahan air melalui proses fisik, kimia, dan disinfeksi agar memenuhi standar kualitas air bersih. Selanjutnya adalah tahap transmisi, di mana air hasil pengolahan dialirkan dari pipa ke reservoir atau jaringan distribusi utama melalui pipa transmisi. Tahapan selanjutnya adalah distribusi, di mana reservoir air disalurkan ke jaringan pipa distribusi sekunder dan tersier menuju wilayah pelayanan. Akhirnya air akan sampai di tangan pelanggan. Air bersih diterima pelanggan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Tujuan dari keseluruhan tahapan ini itu untuk menyediakan air bersih yang aman, cukup, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengolahan air, di mana proses pertama yaitu koagulasi, lalu flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Pada proses koagulasi, penambahan bahan koagulan untuk menetralkan muatan partikel koloid sehingga partikel menjadi tidak stabil dan saling bertabrakan. Pada proses flokulasi, dilakukan pengadukan lambat untuk membentuk vlog atau gumpalan yang lebih besar agar mudah mengendap pada proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu sedimentasi, di mana vlog yang lebih besar mengendap di dasar karena gaya gravitasi sehingga air menjadi lebih jernih. Proses selanjutnya adalah filtrasi, di mana air dialirkan melalui media filter berlapis untuk menyaring sisa partikel halus, kekeruhan, dan bahan organik. Proses terakhir adalah disinfeksi, di mana penambahan disinfektan seperti kaporit, klorin, UV, atau ozon untuk membunuh mikroorganisme patogen sehingga air aman dikonsumsi. Peran pemerintah dan PDAM tidak luput dari proses penyediaan air minum. Seperti pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas regulasi Undang-Undang Sumber Daya Air dan penetapan standar kualitas,
pemerintah daerah dan PDAM yang mengelola operasional sehari-hari, mulai dari produksi, distribusi, penagihan, hingga pemeliharaan jaringan. Ada beberapa upaya peningkatan pelayanan, seperti pembangunan spam baru, terutama di wilayah pinggiran kota dan daerah tertinggal. Ada perlindungan daerah tangkapan air, DTA, reboisasi penetapan kawasan konservasi, dan pengendalian tata ruang di hulu sungai. Kemudian ada efisiensi jaringan, di mana termasuk memodernisasi pipa, penggunaan sistem SCADA untuk memonitor tekanan dan kebocoran, serta digitalisasi meter air. Yang terakhir ada edukasi masyarakat, di mana masyarakat akan diedukasi melalui kampanye hemat air, pengelolaan sampah, dan pemanenan air hujan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan air bersih, di mana masalah yang dihadapi cukup kompleks dan saling terkait, seperti pencemaran sumber air, di mana limbah domestik, industri, dan pertanian dapat menurunkan kualitas air baku. Kemudian pertumbuhan penduduk, di mana meningkatnya kebutuhan air bersih, namun kapasitas produksinya yang terbatas. Kemudian kehilangan air atau non-revenue water, di mana dapat diakibatkan karena kebocoran pipa, sambungan ilegal, atau kesalahan meter. Yang terakhir ada perubahan iklim, di mana perubahan pola hujan dapat menyebabkan kekeringan panjang di musim kemarau dan banjir di musim hujan, yang dapat mengganggu ketersediaan air baku. Kesimpulannya, pengelolaan air bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau PDAM, tetapi membutuhkan kolaborasi 3 pilar. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, operator sebagai penyedia layanan teknis, dan masyarakat sebagai pengguna dan penjaga lingkungan. Keberlanjutan sistem ini hanya tercapai jika ada komitmen bersama dalam menjaga sumber daya air, meningkatkan investasi infrastruktur, serta menerapkan teknologi tetap guna. Dengan penjelasan tadi, diharapkan semua yang dapat mendengar ini dapat memahami secara utuh bagaimana sistem pengelolaan air bersih di Indonesia bekerja, mulai dari hulu hingga hilir, serta tantangan dan solusi yang terus dapat dikembangkan. Sekian dari saya, terima kasih.